الله 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 ما لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah yang hadir pada malam hari ini, seluruh santri Sahabat Khairat. Hari ini, malam ini, kita akan membahas satu ayat dalam satu surat yang mungkin sering kita bahas, sering terlintas dalam pemahaman kita sehari-hari, sering disampaikan sebelum-sebelumnya mungkin. Tapi dengan ini memang kita harus mengulang hal-hal seperti ini untuk mengembalikan kemuliaan sebagai hamba yang Allah ciptakan, diberikan akal pikiran, diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah SWT ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya Allah berfirman, turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Sebutkan di sini innaka minas saghirin. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang hina. Kenapa? Karena kesombongan, Anta takabbara fiha fa akhrij innaka minas saghirin. Karena kesombongan. Ini kesombongan itu enggak patut. Allah membenci hal tersebut. Sifat itu hanya cocok buat syaitan dan Allah. Allah pun yang bukan raja, maharaja di raja, yang menguasai alam raya dan seluruhnya, yang patutnya sombong, Allah selalu menghargai hamba. Allah selayaknya. Sifat sombong itu termaktub dalam diri Allah SWT, itu wajar. Tapi Allah selalu menghormati hambanya, juga memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada hamba. Bahkan Allah sering memuji hamba, sering. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu dipuji oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Dipuji Rasulullah karena ketinggian akhlaknya, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita contoh. Bukan kesombongan, diberikan sedikit pemahaman, itu sudah lalai. Itu sudah melalaikan daripada tugas kita sebagai hamba Allah. Yang katanya manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong dipahami. Dan dia sudah berjanji kepada para laknatullah ini, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Ini ayat selanjutnya ini iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
akan mengganggu manusia. Bagaimana kita bisa dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya kita masih mengemban atau membawa sifat kesombongan. Walaupun setitik dalam hati kita. Semua milik Allah ya. Allah yang membuat kita jadi mulia. Allah yang menguji kita. Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Allah yang memberikan kekayaan kepada kita. Allah yang memberikan anak kepada kita. Allah yang memberikan kesenangan kepada kita. Allah yang menguji kesulitan kepada kita. Untuk tahu ukuran iman. Kalau diberikan Allah kebaikan, kemaslahatan, ya, sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena satu hal, maka berlakulah yang baik. Jangan menyombongkan diri. Allah berfirman surat An-Nahl ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilahukum ilahu wahid, walladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Dan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong. Hatinya mengingkari keesaan Allah. Qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Hati mereka mengingkari keesaan Allah dan mereka adalah orang yang sombong. Kalau kita menyimpan titik kesombongan, lama-lama kita ingkar kepada Allah, pada keesaan Allah, ketauhidan ini kita akan lari dari itu. Karena syaitan iblis ya begitu mengagungkan dirinya sendiri sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah, maka dia akan mengkhianati Allah. Dia meninggalkan Allah Ta'ala. Ya. Ayat sebelumnya, ya saya bacakan. Saya tidak mengingkari ayat sebelum dan sesudahnya. Saya selalu menyampaikan Al-Quran supaya kalian itu memahaminya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripadanya. Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Siapa itu manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan yang seperti ini tidak layak menempel pada kita. Ya. Ini penting disampaikan, penting untuk diingat dan dilaksanakan selalu setiap detik nafasmu, setiap menit, setiap jam nafasmu. Bersyukurlah kepada Allah, bertobatlah daripada sifat-sifat yang sombong. Ya. Ini akan merusak kita, akan menjadikan kita orang-orang yang sangat tercela. Ya. Allah tahu semua yang diisi hati kita, yang kita lakukan, yang kita inginkan. Bahkan kita sembunyikan yang di paling dalam hati kita, yang paling dalam. Dan selanjutnya An-Nahl 23. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Dia tidak menyukai orang yang sombong. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang sombong. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Allah amanahkan yang baik-baik kepada kita, insya Allah. Apapun yang kau jalankan ini pastinya akan merubah keadaan. Semuanya. Kalau engkau melaksanakan seperti ini terus, ya, tadabbur Al-Quran, sebelumnya berzikir dulu, baca aurat, ya, baik aurat tariqah fahmiyah atau aurat berjanji atau simtud durar, ya, atau ad-dibai atau radibul haddad, atau seluruh amalan tersebut. Kemudian kita tadabbur Quran, setiap hari kita lakukan seperti ini, kesombongan akan terkikis dalam hati kita. Kesombongan ini paling berbahaya karena kamu akan jauh daripada rahmat Allah.
akan dijauhkan bahkan oleh Allah dari rahmatnya. Ya. Allah berfirman pula di Al-Isra ayat 37, A'udzubillahi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jalan di muka bumi sombong tidak boleh. Karena ada yang berkuasa kepada kita. Kepada kita, apa yang kita kuasai, Allah yang memberikan kepada kita. Untuk kita bisa menguasainya. Ya. Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Karena sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ini sudah Allah stempel seperti ini, bahwa kita tidak akan sedalam bumi dan menjulang tinggi setinggi gunung, tidak. Bahkan yang terbaik itu adalah di antaranya. Kita akan mampu menanggung sesuatu, ya, melebihi batas kemampuan kita. Kalau kesombongan itu berarti melebihi batas kemampuan. Pasti akan celaka orang-orang seperti itu. Akan tergerus dengan perilakunya sendiri. Akan habis amaliyah mereka. Dan kesombongan ini akan membawa pada kesesatan. Dan meninggalkan, bahkan meninggalkan keyakinanmu. Akan menjauhkan dari rahmat Allah. Karena Allah membencinya. Ini termasuk kejahatan besar, kata Allah Ta'ala. Ya. Ini perlu dipahami, ya, kenapa Al-Fakir sampaikan ayat-ayat penting ini, ya, yang mungkin sudah beberapa kali, tapi tidak membahas lebih dalam seperti saat ini. Tapi saya sampaikan bahwa hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan titik-titik kesombongan di hati kita itu, yang akan menjerumuskan kita dalam kesesatan yang jauh. Ya. Ya Allah berfirman, surat Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Kita tidak boleh jalan di bumi dengan angkuh. Muka kita seakan-akan kita paling benar, seakan-akan kita paling baik, seakan-akan kita paling utama, seakan-akan kita paling dibutuhkan. Jangan, wahai anakku. Nggak ada seperti itu. Semua berjalan seperti sirkulasi. Ya. Semua dijaga oleh Allah, ditata, diatur oleh Allah sesuai sirkulasinya, sesuai dengan sistemnya. Ya. Pahami ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang bersombong dan membanggakan diri. Kadang ada terjadi seperti itu dalam diri kita masing-masing. Mungkin ini juga yang membuat rahmat Allah sulit masuk. Mungkin ini juga yang membuat Allah tidak mengokohkan batin kita. Mungkin dengan ini juga yang membuat Allah tidak memberikan keberkahan kepada kita. Di samping hal-hal yang kemarin saya sampaikan tuh, kisos yang salah, ya, pernikahan yang salah, memakan riba, hutang piutang yang lalai. Mungkin kesombongan ini juga satu masalah. Karena itu akan membuat kita jadi tidak mendapatkan kebaikan atau tidak diperbaiki oleh Allah setiap hari kita, setiap diri kita, setiap dalam keadaan apapun. Ya. Selanjutnya Luqman 19, waqsid fi mashyika waghbut min sautik. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, lunakkanlah suaramu. Gimana sederhanakan berjalan itu bagaimana sih? Sampai kita berjalan, bertemu dengan orang, kita tersenyum, kita menyapa lebih dahulu, kita mengucapkan salam, itu sebenarnya. Ya. Bukan mendelik mata kita, bukan merasa punya segala sesuatu, kita sombong. Bukan mengoreksi orang lain terus, tapi lupa dengan introspeksi diri sendiri. Bukan itu. Ya. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah
ialah suara keledai. Ya, berteriak, ya, baik memanggil atau berkomunikasi, berbicara atau tertawa-tawa. Ya, tertawa-tawa itu, ya, itu membuat kerasnya hati. Kalau kita tertawa-tawa dengan suara yang keras, ya, lama-lama hasil itu bisa mengeraskan hati kita. Ya. Maka hindarilah perilaku kesombongan ini. Jauhi sifat-sifat seperti ini kalau kita ingin berjalan dengan cara baik. Kalau Allah ingin memberikan keberkahan kepada kita, kalau Allah ingin memberikan kemuliaan pada kita, kalau jika Allah ingin memberikan rahmat pada kita, maka ikuti Allah. Jauhi sifat dan perilaku iblis yang sengaja memang untuk merusak kita, menjatuhkan kita jadi orang-orang yang sesat. Mereka punya rencana yang seperti itu, sudah jelas mereka minta penangguhan kepada kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak mau tahu dia, karena dia merasa dia tersaingi oleh manusia. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Minta ditangguhkan dia. Ya. Bila aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi kesempatan itu akan dikejar terus. Makanya kalau kita seperti ini, ya, duduk seperti ini, tadabbur Al-Quran, kita baca amali-amali Ahlussunnah, insya Allah kita akan tetap dalam istiqomah, tetap dalam kesabaran, tetap dalam ketabahan, dan akan merubah kehidupan kita, akan jadi lebih enak, tenang. Hati kita akan tenang pastinya kalau kita seperti ini terus setiap hari. Ya. Tapi memang ada ujiannya, ada capek, ada lelah, ada letih, ada terlambat datang sampai malam-malam. Itu ujian dari Allah. Kalau kamu membiasakan dirimu terlambat, kamu akan terlambat terus. Lama-lama kau akan tinggalkan tempat ini. Karena itu ujian berat. Mau berangkat, berangkat saja. Jangan nunggu nanti. Kau lama-lama gak akan datang. Kenapa? Itu ujian. Karena mereka, para setan, ingin supaya kamu tidak dalam istiqomahmu. Begitu engkau istiqomah, mereka tidak bisa masuk. Pahami itu, ya. Allah berfirman surat Ghafir ayat 60. A'udzu syaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Mohon kepada Allah diberikan ketenangan hati. Mohon kepada Allah dicabut perasaan dengki, dicabut perasaan sombong, ya, dalam hati kita. Itu dimohonkan. Terus bertobatlah kepada Allah. Selalu bertobat kepada Allah. Al-Fakir tidak akan lupa ingatkan ini. Selalu bertobat kepada Allah. Karena kita selalu salah. Kita sering salah. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Orang yang dilemparkan Allah ke dalam neraka adalah orang yang hina. Orang yang hina adalah orang yang sombong. Seperti termaktub dalam ayat 13 A'raf. Ya. Jelas ini. Innaka minas saghirin. Innaka minas saghirin. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang hina. Kamu adalah makhluk yang hina. Kenapa? Karena sombong, tatakabbaru fiha. Akhrij innaka minas saghirin. Karena kesombongan tadi, tidak layak, tidak patut masuk surga, patutnya masuk neraka. Sombongan ini membawa kamu pada kesulitan, dan proses menuju ke sana selama kehidupanmu kamu akan sulit. Kamu akan selalu gundah, akan selalu merasa orang lain mengangkangimu. Kamu akan selalu merasa bahwa kamu itu terhina. Padahal kamu tidak begitu. Itu prasangkaanmu aja. Karena kamu merasa lebih mulia, kau selalu minta dipuji oleh orang lain. Itu nggak baik. Maka berhati-hatilah dengan hal yang seperti ini. Ya. Insya Allah kalau istiqomah yang seperti ini, ya, berharap selalu kepada Allah, ya, tekun seperti ini, akan ada hikmah yang baik pada hidup kita. Akan ada hikmah yang bagus untuk kita. Akan bermaslahah kita.
Ya, bagi diri kita, keluarga kita, juga bagi orang lain. Ya. Memang terkadang penyakit futur, tahu futur? Futur itu kebosanan, ogah, kok gini-gini aja, males Itu kadang muncul. Ya. Lawan dia dengan minta, mohon kepada ya Allah, hancurkanlah sifat penyakit futur ini yang ada dalam diriku, ya Allah. Aku ingin tetap istiqomah untuk menjalankan perintahmu, ya Allah. Untuk bersyukur kepadamu, untuk tabah menjalani ujianmu. Minta kepada Allah, karena penyakit futur ini mesti ada kadang muncul. Dan futur menyerang mau awam mau dawam, menyerang mau alim mau fakir, nggak mesti. Ya, menyerang siapapun, mau yang alim, mau yang fakir ilmu, mau yang kaya ataupun yang fakir miskin, semua akan terkena sifat atau penyakit futur. Yang terkadang muncul tiba-tiba. Kok gini aja, kok enggak berubah aku. Nauzubillah min dzalik. Kamu banyak berubah tapi kamu lupa. Ya. Kamu banyak berubah tapi kita lupa. Ya, itu masalahnya. Padahal sudah banyak berubah, maka syukuri setiap hari. Pantau keadaanmu selama ini. Oh, seperti ini saya. Saya ada perubahan seperti ini. Saya ada perubahan cara saya menghadapi istri saya. Saya ada perubahan cara menghadapi anak saya. Saya ada perubahan cara menghadapi suami saya, anak saya, orang tua saya. Saya berubah menghadapi pekerjaan saya. Saya lebih tenang. Saya yakin keadaanmu saat ini seperti itu. Kamu berusaha mendatangi majelismu supaya apa? Tetap dalam kondisi yang ketenangan yang seperti yang kau alami saat ini. Betul tidak itu? Saya yakin itu betul. Ya, Allah katakan lagi dengan surat Ad-Dukhan ayat 19. Ya. Karena Allah akan membuktikan seluruhnya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Ya, buah daripada perilakumu, buah daripada kesombonganmu, atau buah dari amal perbuatan baikmu akan Allah wujudkan di hadapanmu. Buahnya akan kau rasakan. Ya. Syaitan rajim wa an la ta'lu 'ala Allah. Inni atikum bisultanin mubin. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Seperti apa para anbiya, para rasul menyampaikan sesuatu. Para aulia, para habaib, para kiai, para ustadz. Ya, membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu akan berdaya guna bagi kita. Ya, akan menjadikan kebaikan buat kita. Akan menuntun, akan menggait kita dalam perjalanan kita. Yakinnya seperti itu. Ini bukti nyata. Apa yang kau datangi ini, yang kau jalani ini, berbuah kebaikan buat diri kalian. Ya. Keburukan yang kau lakukan akan berbuah juga keburukan yang akan kau dapat. Ya. Nah, ini perlu dipahami. Ya. Pentingnya menyampaikan A'raf ayat 13 ini untuk mengingatkan kita semua tetap dalam keimanan. Orang iman itu beriman kepada Allah jauh daripada kesombongan. Dan kesombongan itu adalah sifat utama laknatullah iblis. Bukan sifat kita. Kita tidak diberikan sifat seperti itu oleh Allah. Ya, tapi bisa menjangkit kepada kita. Penyakit itu akan mengenai kita. Sehingga kita menjadi sombong seperti dia. Padahal kita tidak diciptakan seperti itu. Pada kenyataan awalnya, Nabi Adam tidak diciptakan seperti itu. Ya. Iblis yang diciptakan seperti itu. Diciptakan seperti itu karena dia menentang Allah. Dia tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah. Semua atas perintah Allah. Dia menolaknya. Ya. Sehingga setelah dia menolaknya, maka terstempellah dia abawastakbar, ya, kesombongan. Itu penyakit yang akan menyerang kita. Ya. Dibuat pola pikir kita merasa bahwa kita akan mulia jika kita bisa begini, begitu. Diajari kita sama syaitan supaya kita merasa paling baik dari orang lain. Ya. Khususnya di sini. Ya, bagaimana cara kita menghadapi saudara kita, menghadapi guru kita, menghadapi orang tua kita. Harus paham. Ya. Jaga diri kita daripada sifat-sifat kesombongan yang akan merusak kita semua.
Ya. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 34. Ya, seperti tadi iblis itu menolak. Ya. Penolakan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, dia distempel dengan stempel apa? Aba wastakbar. Perhatikan ini. Nah itu stempel bukan untuk kita, dia yang stempel. Kenapa kita ikut-ikutan dia gitu loh? Ya. Syaitan rajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Ya, pakai sama tadi aba wastakbar. Ya. Ia menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk golongan orang-orang kafir. Dia termasuk golongan orang kafir. Wa kana minal kafirin. Kenapa bisa jadi kafir? Karena aba wastakbar. Karena kesombongan gitu ya. Penyakit kesombongan yang nempel, yang keras itu. Yang akan ditularkan kepada kita ini. Jadi saat kita tidak sadar atau lalai dalam istiqomah kita. Ya, dia bisikkan sesuatu. Ya, kita menjadi orang-orang yang sombong dan buta. Ya. Orang yang sombong itu buta, tidak melihat dirinya sendiri, tidak pernah evaluasi diri, tapi bisa mengevaluasi orang lain saja. Kalau kita bisa mengatakan sesuatu kebenaran, berdakwah di jalan Allah, kita sendiri perbaiki diri kita. Kita sendiri istiqomah, kita sendiri sabar, kita sendiri jauhi kesombongan. Makanya kamu saya latih, saya didik, kalian semua saya latih dan saya didik untuk apa? Supaya bisa mengevaluasi diri sendiri. Lebih dahulu berupaya untuk menjalankan amaliyah dengan baik, dengan istiqomah. Harapannya apa? Supaya ke depan kita bisa berdakwah, menyampaikan kepada orang lain dari buah apa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau kesombongan itu kan hilang, insya Allah perilakumu akan jadi lebih baik. Kau akan mendapatkan keutamaan yang banyak, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mudah bersyukur, menjauhi kesombongan, menjauhi kedengkian pada saudaramu. Jangan saling gontok-gontokan. Di sini semua diatur sama Al-Fakir. Ya, ditata sedemikian rupa. Gak ada yang lebih baik, lebih jelek, gak ada. Jangan mengoreksi saudara-saudaramu. Ya, itu bentuk kezaliman, kau koreksilah dirimu sendiri. Ya. Bersabarlah jika melihat sesuatu yang kurang baik dan kurang mengenakkan hatimu. Sudah saya sampaikan, doakan mereka. Kan gitu, sudah sampaikan, doakan mereka. Mohonlah rahmat bagi mereka dan mohonkan rahmat bagimu. Mintalah kepada Allah, selalu berdoa, bermohon, minta. Ya. Supaya apa? Supaya dikabulkan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh minta doa. Kenapa harus menghina? Kenapa harus mencerca saudaranya? Kenapa harus menilai saudaranya? Ya. Sudah jelas itu. Ud'uni astajib lakum, akan Allah kabulkan doa-doa kita. Ya, jika kita bermohon kepada Allah. Jangan khawatir. Kembalilah kepada Allah sehingga terjaga dirimu, hatimu. Daripada penyakit-penyakit yang tidak enak itu. Ya, yang kesombongan, ya, segala macam itu. Yang membuat kita jauh dari rahmat Allah. Jauh dari kemuliaan. Jauh daripada keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah. Orang yang lurus di jalan Allah. Jauh kita nanti. Kalau kita mengemban atau membahas sifat-sifat yang memang bukan sifat asli kita. Itu bukan milik kita, itu bukan kita. Ya. Kita diajarin tawadhu, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Diajarin bersabar. Ya. Dengan ujian, ya walaupun itu menurut kalian, oh ini kayaknya berat. Ya berat karena belum kamu lakukan. Kau belum berdoa kepada Allah, diberikan keringanan, kemudahan. Kita belum bersabar, mencoba untuk bersabar. Bertawakal kepada Allah. Kau udah nak mampu apa-apa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang paling baik. Ya. Saling memberikan kebaikan kepada saudaranya.
Ya. Satu hal mudah yang biasanya yang Fakir sampaikan kepada kalian, sedekah, infak, membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Dengan tetap kita istiqomah, membantu mendukung saudaranya, samina wa ata'na pada guru. Itu aja yang jalankan. Insya Allah kita akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya harapan yang baik untuk menjadi orang-orang bertakwa, jauhkan daripada kesombongan, ya, didekatkan dengan kebaikan, kesabaran, dan sesuatu yang baik. Keutamaan yang dimaksud yaitu apa? Pemahaman Al-Quran dan pemahaman daripada menjalankan amal soleh. Usikum anasyikallah. Faqad fazal muttaqin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat sombong ya Allah. Sombongan syaitan anatullah bukan untuk kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perilaku kesombongan yang dibisikkan mereka untuk merusak kami ya Allah. Ya Tuhan kami, cabutlah penyakit futur yang ada dalam diri kami ya Allah. Tetaplah kami, jauhkanlah kami daripada kebosanan ya Allah. Tetaplah kami dalam bersyukur dan bersabar dan menjalankan perintah-Mu, dan menjalankan tadabbur Al-Quran, dan menjalankan kebaikan, kebajikan, amal soleh ya Allah. Ya Tuhan kami, rahmati kami, berkahi kehidupan kami di dunia ya Allah, berkahi kehidupan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.